Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalam ala Rasulillah syafi'il ummah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bituqa wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal mukarramat, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus Masjid Agung Brimob yang kami muliakan, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini yang tidak kami sebutkan nama dan jabatannya, insyaallah tidak mengurangi hormat ta'zim kepada beliau semua. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita malam ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sungguh beruntung Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kenikmatan ini tidak bisa ditandingi oleh umat-umat terdahulu. Meskipun umat terdahulu fisiknya lebih kuat daripada fisik umat Nabi Muhammad, tapi ditandingi dengan ibadah-ibadah umat Nabi Muhammad, walaupun sebentar dan sedikit, insya Allah bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Mana contohnya, Pak? Dulu ada orang yang bernama Sam'un. Dalam riwayat beliau ini termasuk bagian daripada Nabi Bani Israel. Diberikan kekuatan oleh Allah. Dia ibadah selama 84 tahun pagi, sore, siang, dan malam tanpa ada istirahatnya. Emang Allah berikan kekuatan buat beliau. Dan apabila mereka perang di medan perang, tidak banyak bala tentara yang membantu dia. Bahkan dalam riwayat hanya seorang diri dia bisa mengalahkan, walaupun musuh di hadapan dia banyak. Dengan apa alat senjatanya? Diriwayatkan alat senjatanya kepala onta, itu buat senjata. Dan itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil secara garis besar, Sam'un diberikan kekuatan oleh Allah, baik dalam fisiknya beribadah maupun berperan di medan perang, sehingga pahala begitu banyak. Kemudian Rasulullah dengar cerita tersebut, Pak, mengiri. Ngerti ngiri, Pak, ya? Ini bahasa orang Betawi, ngiri. Ngerti ngiri, Pak? Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, bagaimana mungkin umatku yang fisiknya lemah, umurnya terbatas, bisa mengalahkan ibadah orang yang namanya Sam'un. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir wahai kekasihku Muhammad. Khusus untuk umatmu, satu malam tercipta setiap datangnya bulan suci Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar, maka bisa mengalahkan ibadah Sam'un selama 83 tahun. Alhamdulillah. Sam'un ibadah 83 tahun, kita selaku umat Nabi Muhammad hanya satu malam. Setiap datangnya bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 83 tahun. Berarti boleh Sam'un ibadah selama 84 tahun, kita cukup hanya satu malam bisa menandingi amal ibadah orang-orang terdahulu. Inilah kenikmatan yang tidak bisa ditandingi oleh umat-umat terdahulu. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham, beliau setiap hari mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Apa kalimat yang diucapkan oleh beliau? Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah kau jadikan saya bagian umat Nabi Muhammad.
Ini yang kita puji. Kita puji diri kita. Allah jadikan kita bagian umat Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ Pak kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, ini Nabi Musa termasuk Nabi besar. Ya, di antara Nabi yang jumlahnya 124.000 Nabi, Nabi Musa termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebanyak itu kata Rasul jumlah Nabi sebanyak 124.000. Diperkecil oleh Allah menjadi 313 Rasul. Dipilih lagi oleh Allah menjadi 25 Rasul. Dari 25 Rasul yang wajib kita percaya dan imani, dipilih lagi menjadi 5 Rasul. Ini 5 besar. Termasuk Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu termasuk Nabi 5 besar. Siapa di antaranya? 1, Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Nuh. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa termasuk 5 Nabi besar. Apa di antara ucapan Nabi Musa? Saking senangnya dan girangnya melihat umat Nabi Muhammad yang umurnya teramat singkat, fisiknya lemah, tapi amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad. Kalau seorang Nabi yang telah dipilih dan dimuliakan oleh Allah merasa iri dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad, maka beruntunglah Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita tinggal merawat Bapak Ibu, tinggal merawat nikmat yang begitu besar dari Allah diberikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan di antara nikmat juga nikmat ibadah bulan suci Ramadan. Dan ini nikmat yang tidak diberikan oleh Allah untuk umat-umat terdahulu. Satu contoh Pak, contoh. Sholat tarawih 2 rakaat, nggak lama. Berapa menit? Berapa menit Pak? 2 rakaat berapa menit? Ya, 5 menit sama doa-doa itu Mas. Ya, udah hebat itu 5 menit. Ya Pak. Kita sholat tarawih 5 menit. 2 rakaat 5 menit. Ketika Allah ciptakan malaikat Jibril, Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, ada enggak malaikat yang melebihi daripada saya? Baik dari segi fisiknya, dari segi segala-galanya, tidak ada malaikat yang bisa mengalahkan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Allah semacam itu, apa kata Allah? Tidak ada ya Jibril, engkaulah aku angkat pemimpin daripada seluruh malaikat. Bukan pemimpin lokal luang Pak, bukan komandan lokal. Ini malaikat Jibril menjadi pemimpin daripada seluruh malaikat. Saking senangnya Pak sujud, ya 2 kali sujud dalam riwayat saya baca. 2 kali sujud, setiap satu sujud itu memakan waktu 20.000 tahun. Jadi sujudnya Jibril sekali sujud 20.000 tahun, 2 kali sujud berarti 40.000 tahun. Bangkit dari sujudnya, apa kata oleh ya Jibril? Tidak ada makhlukku yang ibadah sempurna seperti engkau. Tapi kau ketahuilah ya Jibril, akan datang nanti suatu saat di akhir zaman itu terjadi umat kekasihku Muhammad. Ini kita nih Pak nih. Umat kekasihku Muhammad apabila mereka sholat sunnah 2 rakaat sambil ngelamun, nih Pak, sambil ngelamun nih. Emang gitu ngotaknya Pak. Ya minta maaf nyun sewu nggih. Kira-kira kita sholat khusyuk nggak Pak? Ayo siapa yang ngaku khusyuk? Tunjuk tangan, saya pengen belajar. Termasuk saya dipanggil Ustadz, saya susah Pak belajar khusyuk sholat. Betul? Kadang-kadang kita sholat pengen belajar khusyuk, mata kita merem, rokaatnya kita lupa. Tadi saya berapa nih rokaat? Ya Pak. Itu kata Allah tuh. Meskipun umat kekasihku Muhammad sholat 2 rakaat sambil ngelamun,
masih lebih aku senangi solat 2 rakaat umat kekasihku Muhammad. Kaget Pak malaikat Jibril, dapat jawaban dari Allah semacam itu. Kenapa begitu ya Allah? Kau sujud selama 40.000 tahun, aku tidak perintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sementara umat kekasihku Muhammad menjalankan solat walaupun 2 rakaat, semua berdasarkan perintahku dan dia ikuti, dia taati perintahku. Itulah yang membuat aku senang dan itulah yang aku bikin mereka menjadi orang-orang yang mulia. Alhamdulillah. Ini Pak nih yang wajib kita syukuri, alhamdulillah. Makanya sholat tarawih itu Pak, di samping fadilah dan pahalanya besar, ada satu yang jarang kita ketahui. Malam Lailatul Qadar bisa menghapus dosa seumur hidup. Ya, bingung nggak Pak? Bingung nggak? Bingung nggak? Kalau nggak bingung saya habisin nih. Kalau bingung saya terangin. Bingung? Oh berarti belum tahu kali itu. Satu malam Lailatul Qadar itu bisa menghapus dosa seumur hidup. Alhamdulillah. Setiap malam Lailatul Qadar, apabila kita dapatkan nikmat tersebut, lebih utama daripada ibadah 83. Ini alasannya Pak nih. Ini bukan kata saya Pak, ini kata ulama. Saya baca dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Syekh Muhammad ya bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di Mekah. Terus saya baca Ramadan itu bisa menghapus dosa seumur hidup. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini umat Nabi Muhammad Pak jarang yang sampai 80 tahun. Makanya orang kalau sudah masuk 60 tahun itu sudah banyak tanda-tanda kematian menghampiri. Mana contohnya? Kalau dia tua sedikit Pak, biasanya duduk senangnya senderan. Ya, habis senderan melonjor. Nah, itu tanda-tanda kematian sudah menghampiri itu. Ya, minta maaf yang suka melonjor. Maaf. Terusin aja Pak, terusin. Terusin. Terus. Ini kebetulan aja Pak, kebetulan, minta maaf. Ya. Jadi yang melonjor jangan ditarik lagi, terusin melonjor. Ya tanda-tanda kematian, kalau duduk melonjor, tarik, melonjor, tarik. Ada nggak yang begitu? Yang kedua, tanda-tanda kematian sudah banyak dalam diri kita, termasuk dalam diri saya. Apa tuh? Rambut yang memutih merupakan rusulul maunun. Jadi saudara sekalian, rambut yang memutih itu tanda-tanda akan kematian. Tapi yang rambutnya hitam juga jangan merasa tenang. Ah, gue sih masih hitam, nggak bisa begitu Pak. Kadang-kadang kematian kenyataannya dibalik sama Allah. Yang tua matinya belakangan, yang muda duluan. Mati bukan urusan kita Pak. Kadang-kadang kita bilang begini, tadi pagi Pak. Ada orang subuh masih ngobrol sama kita. Zuhur mati. Ada nggak yang begitu? Jangan heran. Subuh ngobrol, zuhur mati. Jangan heran. Yang kita heran, subuh mati, zuhur ngobrol. Itu kita heran Pak. Ya, itu semua umur Allah hanya yang tahu. Tapi kesempatan ibadah, yuk sama-sama. Ini kalau saya terangin masih banyak Pak. Saya juga harus bijak. Memang sengaja saya minta duluan sebelum masih ada acara lagi Pak, saya ditungguin ya, ada pertemuan NU. Tuh saya ditunggu di sana. Jadi singkatnya saudara sekalian, tidak ada ibadah yang bisa menandingi ibadahnya umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tidak ada bulan yang dimuliakan oleh Allah kecuali bulan suci Ramadan, dan itu hadiah dari Allah yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.